Pelajar cantik ini bernama Ok Chanmi, gadis SMA berusia 19 tahun yang juga seorang atlet tembak di sekolahnya. Namun ketika berusia 8 tahun, Chanmi harus berpisah dengan Wonsuk karena kembarannya itu diadopsi oleh keluarga kaya dari Seoul. Meskipun demikian, hubungan persaudaraan mereka tetap terjalin dengan erat. Seperti di hari itu, sebelum Chanmi bertanding, ia melakukan panggilan video dengan kembarannya. Awalnya keduanya bercanda dan tertawa bersama, hingga tiba-tiba Wonsuk menunjukkan ekspresi terkejut saat ia melihat kedatangan seseorang. Ia lantas menjeda obrolannya dengan Chanmi, dan tiba-tiba seseorang mendorongnya dari jendela hingga tubuhnya terhempas ke dataran salju yang keras. Melihat panggilan Wonsuk yang tiba-tiba terputus, Chanmi pun merasakan keanehan. Terlebih sebelumnya, ia sempat mendengar benda jatuh dalam panggilan itu. Namun ia tak melihat wajah orang lain di layar selain wajah kakaknya sebelum panggilannya dimatikan. Chanmi pun menjadi tak tenang karena berpikir pasti terjadi sesuatu dengan kembarannya. Suara benda jatuh dalam panggilan video itu pun terus terngiang di kepalanya, hingga membuatnya hampir kehilangan konsentrasi saat dirinya sedang bertanding. Chanmi pun harus puas berada di posisi ketiga karena pikirannya tak bisa fokus. 우승할 수 있었는데 어이없는 실수를 했다. Beberapa hari kemudian, Chanmi memutuskan pergi ke Seoul untuk menemui Wonsuk lantaran kembarannya itu tak bisa dihubungi sama sekali. Namun setibanya di sana, ia harus menerima kabar menyakitkan karena kembaran yang sangat ia sayangi telah meninggalkan dunia. Dengan langkah sempoyongan, Chanmi pun pergi ke rumah Abu tempat Wonsuk disemayamkan. Ia menangis sejadi-jadinya karena tak menyangka keluarga satu-satunya yang ia miliki telah pergi untuk selamanya. Chanmi juga menemui orang tua angkat Wonsuk, namun tanggapan mereka tampak sinis ketika melihat Chanmi. Mereka bahkan berkata bahwa kematian Wonsuk tak pantas ditangisi lantaran ia meninggal bundir yang artinya dosanya tak akan pernah terampuni. Chanmi pun menyangkal karena ia menyaksikan sendiri kondisi kakaknya lewat panggilan video sebelum ia ditemukan terjatuh dari lantai 3 sekolahnya. Chanmi pun memohon pada orang tua angkat Wonsuk untuk memberikan ponsel kembarannya. Namun mereka berkata bahwa ponsel Wonsuk hilang dan tak ditemukan di TKP. Merasa frustasi, Chanmi pun pergi ke kantor polisi untuk menemui detektif yang menangani kasus Wonsuk. Ia memprotes penyelidikan detektif yang langsung menyimpulkan kasus tersebut sebagai upaya bundir. Namun para detektif justru menganggap Chanmi depresi karena ia belum bisa menerima kematian saudaranya. Mendengar pernyataan para detektif membuat Chanmi kecewa, sehingga ia pun bertekad menemukan sendiri pelaku yang menghabisi saudaranya. Menjelang tahun ajaran baru, Chanmi pun pindah ke SMA Yongtan. Untuk mempermudah mobilitasnya, Chanmi bahkan membeli sebuah skuter bekas. Namun saat usai bertransaksi dengan penjualnya, tiba-tiba seorang pria datang dan mengatakan jika skuter yang Chanmi beli adalah barang curian. Itu adalah kali pertama Chanmi bertemu dengan Ji Sohun. Sohun adalah siswa SMA Yongtan yang miskin dan punya banyak tanggungan. Setiap harinya, ia harus bekerja keras di tempat bowling hingga menjadi pengantar makanan untuk membayar biaya pengobatan ibunya di panti jompo. Suatu malam, usai menemui ibunya di panti, Sohun yang kala itu sedang naik motor tiba-tiba merasa pusing hingga ia pingsan di lampu merah. Ia lantas dibawa ke rumah sakit dan diperiksa. Tapi tampaknya hasil pemeriksaan dokter tidaklah bagus sehingga ia diminta datang dengan walinya pada keesokan harinya. Namun Sohun tak menurut karena ia merasa dirinya baik-baik saja. Terlebih karena pingsannya di hari itu, Sohun harus kehilangan skuter yang kini sudah menjadi milik Chanmi. Karena merasa sudah mengeluarkan banyak uang, Chanmi pun tak mau menyerahkan skuternya kepada Sohun. Ia lantas kabur ketika Sohun lengah, namun pria itu berhasil mengejarnya sampai ke tempat indekos. Ketika Chanmi masuk ke dalam kos untuk melihat kamarnya, dua penjual skuter yang tadi ia temui terpergok oleh Sohun sedang mencuri kembali skuternya. Ia lantas mengejar dua pencuri itu, lalu terlibat baku hantam yang sengit. Sohun ingin meminta uang hasil penjualan skuternya, namun pencuri itu malah mengelabuinya dan menghantam kepalanya dengan pot bunga. Merasa pusing akibat hantaman itu, membuat Sohun berjalan terhuyung-huyung dan tak memperhatikan sekitar. Ia hampir saja tertabrak truk yang melintas, dan beruntungnya Chanmi berhasil menyelamatkannya. Sohun mengira pertemuannya dengan Chanmi berakhir di hari itu, namun ternyata keduanya bertemu lagi keesokan harinya dan nyaris bertabrakan. Ternyata Chanmi adalah murid pindahan baru di sekolah Sohun. Karena baju gadis itu kotor akibat menabrak tempat sampah, Sohun pun meminjamkan jas sekolahnya. Di luar dugaan, karena menggunakan pakaian tersebut, banyak orang di sekolah mengira jika Chanmi adalah kekasih Sohun. Namun Chanmi tak begitu ambil pusing, karena tujuan utama datang ke sekolah itu adalah mencari tahu siapakah pelaku yang menghabisi Wonsuk. Chanmi pun mulai menanyai orang-orang yang mungkin mengenal kembarannya. Ia lantas menemukan informasi tentang Hong Ajung yang tak lain adalah pacar Wonsuk. Anehnya, saat Chanmi menelpon nomornya, panggilannya justru tersambung kepada ponsel yang dibawa Sohun. Karena penasaran, Chanmi pun mengikuti Sohun hingga ke rumah sakit. Namun setibanya di sana, Chanmi tak sengaja mendengar bahwa Sohun menderita penyakit tumor otak yang sangat mematikan. Dokter pun tak bisa melakukan apa-apa karena lokasi tumornya sangat rawan sehingga harus dioperasi. Chanmi pun merasa simpati setelah mendengar pembicaraan dokter dengan Sohun secara diam-diam. 보호자가 없다고 하니까 직접 얘기할 수밖에 없네요.
Ia sempat kepikiran selama berhari-hari saat melihat Sohun tak masuk sekolah. Namun Chanmi berusaha menepis perasaan itu dan kembali fokus pada tujuan awalnya pindah ke sekolah Yongtan. Chanmi pada akhirnya menemukan ruangan sains tempat kembarannya menelpon sebelum ia ditemukan tewas. Ia membayangkan Won-suk ada di sana dan sedang tertawa bersamanya. Namun tiba-tiba Sohun muncul dan membuatnya sangat terkejut. Dengan wajah datar, pria itu berkata bahwa ia teringat Won-suk yang pernah menjadi teman sekelasnya. Sohun lantas bercerita bahwa dirinya lah yang pertama kali melihat Won-suk terjatuh dari jendela ruangan sains, dan Sohun lah yang juga menghubungi polisi. 여기서 자잘한 애가 있었거든. Chanmi merahasiakan jika dirinya adalah kembaran Won-suk agar bisa leluasa mencari tahu. Ia berusaha bersikap biasa saja ketika Sohun bercerita tentang kematian Won-suk yang begitu tragis. Chanmi lantas mengalihkan pembicaraan dengan bertanya mengapa Sohun tak masuk sekolah akhir-akhir ini. 너 수업 중에 여기서 뭐하냐? 그러는 넌 Chanmi pun sering memperhatikan Sohun. Seperti di hari itu, ia melihat Sohun tampak mual lalu berlari keluar kelas di tengah jam pelajaran. Ia langsung menyusul ke toilet karena sangat mengkhawatirkannya. Beberapa kali Chanmi mengetuk pintu bilik, namun tak ada jawaban dari Sohun. Hingga tiba-tiba Chanmi melihat darah membanjiri lantai di bawah kakinya. Seketika ia pun panik karena mengira itu adalah darah Sohun. Namun ternyata pria tersebut malah keluar dari bilik lain dan ikut panik saat melihat begitu banyak darah di lantai. Sohun lantas memanjat bilik dan menemukan gadis bernama Sunha yang tak sadarkan diri dengan pergelangan tersayat. Chanmi pun langsung menelpon ambulans, sementara Sohun melakukan pertolongan darurat. Sunha pun berhasil selamat berkat pertolongan mereka. Namun Chanmi dan Sohun harus bersedia memberikan kesaksian di depan seorang detektif. Saat itulah Chanmi bertemu dengan detektif yang menangani kasus kembarannya. Detektif itu memberi peringatan padanya agar berhenti terobsesi dengan kematian Won-suk. Namun Chanmi tak mau mendengarkan dan malah meminta detektif untuk merahasiakan jati dirinya di depan siswa lain. 제가 꼭 찾아드릴게요. Chanmi tetap melanjutkan penyelidikannya dengan menghubungi orang-orang yang mungkin dekat dengan Won-suk. Namun semakin ia mencari tahu, semakin Chanmi menemukan fakta yang mengejutkan tentang kembarannya. Entah mengapa, banyak yang tidak menyukai Won-suk hingga merasa bahagia ketika pria itu meninggal, yang salah satunya adalah seorang gadis bernama Im So-mi. Ia masih ingat ketika pria itu merundungnya di ruang olahraga bersama teman-teman satu gengnya. Dengan sikap mengintimidasi, Won-suk menyuruhnya kencing di depannya sembari memegang tespek untuk membuktikan jika dirinya benar-benar hamil. Kejadian itu pun membuatnya trauma, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pindah sekolah. Ketika Sumi mendengar Won-suk pundir, ia pun merasa telah mendapatkan keadilan. 나 진짜 너무 좋았거든. Chanmi pun tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut. Ia tak menyangka jika kembarannya akan berbuat setega itu dengan orang lain. Fakta itu pun membuatnya merasa terpukul. Di lain sisi, Sohun yang bermasalah dengan penyakitnya menemui dokter untuk membicarakan pengobatan yang akan ia jalani. Namun dokter hanya memberinya resep untuk mengurangi rasa sakit karena kondisinya tidak memungkinkan untuk dioperasi. Dokter juga memberitahu jika Sohun akan mengalami gejala lain yang berhubungan dengan kepribadiannya. Kemungkinan ia akan berubah menjadi orang yang berbeda dengan dirinya yang sebelumnya. 성격이 변한다. Memikirkan itu semua membuat Sohun menjadi gelisah, apalagi dokter memvonis jika usianya hanya tinggal 6 bulan saja. Namun Sohun berusaha menikmati hidupnya dengan melakukan hal-hal yang sudah lama ia inginkan. Ia juga menitipkan seekor kucing liar yang sering ia beri makan kepada Chanmi jika sewaktu-waktu dirinya tidak masuk sekolah lagi. 그런 부르지. Selain memikirkan penyakitnya, Sohun juga didera masalah keuangan. Pihak panti jompo mulai sering menghubunginya untuk menagih biaya perawatan. Di depan temannya yang bernama Soyun, ia mengeluh bagaimanakah caranya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Soyun lantas menawarinya sebuah ide gila, yakni membalas dendam bagi korban-korban pelecehan atau perundungan seperti dirinya. Dulunya, Sohun memang pernah menolong Soyun yang kala itu dirundung habis-habisan oleh beberapa gadis, hingga ia pun harus dirawat di rumah sakit. Sohun yang menyaksikan semua itu tak bisa tinggal diam. Rasa keadilan dalam dirinya mendorongnya untuk membalas perbuatan para perundung itu hingga mereka mau meminta maaf pada Soyun. Sejak saat itulah, Soyun merasa Sohun pantas mendapatkan imbalan atas jasanya yang menciptakan keadilan tersendiri bagi orang-orang yang tidak tersentuh hukum. Kali ini, ia sudah menemukan seorang klien yang tak lain adalah ayah dari Sunha, gadis yang pernah diselamatkan Sohun di sebuah toilet. Hari itu, Sunha berniat pundir karena siswa yang memperkosanya dibebaskan dari tuduhan akibat kurangnya bukti. Dan kini, siswa itu malah muncul lagi di sekolah, sehingga membuatnya ketakutan karena teringat kejadian yang membuatnya trauma. Sohun awalnya menolak karena itu merupakan tindakan kriminal, namun ia mulai bimbang setelah melihat ibunya terbaring lemah di ICU karena penyakitnya yang kian memburuk. Sohun pun menangis dan memikirkan semua masalah yang menimpanya, hingga pada akhirnya ia pun menyetujui tawaran Soyun demi mendapatkan uang untuk pengobatan sang ibu. Di malam itu, Sohun mulai melancarkan aksinya. Ia mendatangi siswa yang pernah melecehkan Sunha 1 tahun lalu.
Siswa yang bernama Jung Kyung tersebut sedang berada di ruang gelap klub fotografi untuk mencetak foto vulgar Sunha demi mengancamnya agar keluar dari sekolah. Ia tak menyangka bahwa di malam itu dirinya akan menerima balasan dari semua kejahatannya. Dengan menggunakan topi dan penutup wajah, Sohun masuk ke ruangan itu dan langsung memukul Jung Kyung hingga pingsan. Ia lantas mengikatnya di kursi dan menunggunya sadar untuk menakut-nakutinya dengan alat pemotong kertas, hingga Jung Kyung ketakutan dan memohon ampun. 바로 잘못된 거. Sohun awalnya hanya memperingatkannya untuk segera meninggalkan sekolah dan meminta maaf pada Sunha. Namun setelah melihat foto tak senonoh Sunha yang dicetak oleh Jung Kyung, ia pun menjadi gelap mata. Tanpa Sohun sadari, kepribadiannya benar-benar berubah. Ia lantas menghajar Jung Kyung dengan brutal, bahkan menghancurkan kakinya dengan palu, yang membuat lantai ruangan itu dibanjiri noda merah. Emosinya benar-benar tersulut saat melihat tindakan bejat Jung Kyung hingga membuatnya tak sadar telah melakukan kesalahan fatal. Sohun lantas melarikan diri dengan melompati pagar di belakang sekolah, lalu melepas penutup wajah dan topinya dengan tergesa-gesa. Ia mengira jika dirinya sudah aman, namun tiba-tiba dari arah lain, Chanmi datang menggunakan skuter. Gadis itu berhenti ketika menatap Sohun yang tampak waspada, seolah-olah ia terpergok melakukan pelanggaran. Perbuatan Sohun kepada Jung Kyung benar-benar berdampak besar. Keesokan harinya, pemuda itu keluar dari sekolah dan melewati gerbang menggunakan kursi roda, mengingat jari kakinya yang hancur parah. Seluruh siswa pun bersorak gembira karena si penjahat akhirnya mendapatkan karma. Tak hanya itu, para siswa pun menyebut pelakunya sebagai pahlawan. Mereka bahkan mengusir detektif yang akan menyelidiki kasus Jung Kyung karena merasa tak adil jika si pahlawan ditangkap. Di lain sisi, Sunha yang mendengar kabar tersebut merasa bahagia, hingga sang ayah yang melihatnya pun ikut menangis. Ia lantas menepati janji untuk membayar Soyun, bahkan melebihi jumlah yang mereka sepakati, karena merasa sangat berterima kasih. Soyun pun langsung memberikan uang itu kepada Sohun secara diam-diam dengan memasukkannya ke sebuah loker. Meskipun gelisah karena takut akan tertangkap, Sohun tetap menggunakan uang tersebut untuk membayar biaya perawatan ibunya. Obrolan tentang pahlawan pun menjadi topik seru bagi para siswa. Chanmi yang mendengar rumor itu pun menjadi kepikiran dan ingin mencari tahu siapakah sebenarnya si pahlawan yang kini dielu-elukan satu sekolah. Chanmi lantas teringat pertemuannya dengan Sohun di gang belakang sekolah 2 hari yang lalu. Melihat bercak darah di sepatu Sohun membuatnya terus berpikir untuk mencurinya dan diam-diam membawanya ke polisi sebagai barang bukti. Namun ketika melihat Sohun memisan hingga darahnya menetes di sepatu, Chanmi pun berubah pikiran dan mengira dugaannya salah. Keesokan harinya, Chanmi mengembalikan sepatu Sohun dan meminta maaf karena telah mencurinya. Namun Sohun justru memberinya pesan tersirat jika kematian kembarannya tak berhubungan dengan si pahlawan. Gadis itu lantas mendesak Sohun untuk menjelaskan apakah maksud dari ucapannya. Namun Sohun hanya diam hingga Chanmi terus mengikutinya ke dalam kelas. 야, 지수. 네가 왜 그런 말 하냐고. Tingkah Chanmi membuat Jihyun merasa jengkel. Gadis itu rupanya sudah lama menyimpan perasaan kepada Sohun sehingga ia tak suka jika ada gadis lain yang mendekati pujaannya. Ia lantas menghardik Chanmi agar menjauhi Sohun. Namun gadis itu tak peduli dan memintanya untuk mengurusi masalah masing-masing. Jihyun pun tak bisa berbuat apa-apa lantaran ia khawatir jika Chanmi menyebarkan rahasianya kepada anak-anak satu sekolah. Semua berawal dari Chanmi yang menemui Osung untuk mencari informasi tentang kembarannya. Ia ingin mencari tahu lebih banyak, namun Osung enggan menanggapi dan langsung pergi begitu saja hingga tak sadar jika ponselnya tertinggal. Chanmi lantas mengikuti Osung ke rumahnya untuk mengembalikan ponsel tersebut. Namun di sana, ia justru bertemu dengan Jihyun yang ternyata adalah saudara tiri Osung. Sejak itu, Jihyun selalu cemas karena Chanmi mengetahui rahasia yang ingin ia sembunyikan. Ia amat membenci Osung hingga tak sudi jika ada yang mengetahui bahwa mereka tinggal serumah. 너하고 나하고 같이 산다고? 어? 남노라고? Suatu hari, Chanmi menerima surat tanpa nama pengirim di lokernya. Dalam surat itu tertulis bahwa seseorang sedang menunggunya di auditorium dan akan memberitahukan rahasia padanya. Karena penasaran, Chanmi pun menuruti surat tersebut dan langsung pergi. Namun setibanya di sana, ia tak menemukan siapa-siapa dan bahkan ruangan itu sangat gelap hingga ia menyalakan senter ponsel untuk memeriksa sesuatu yang bergerak-gerak di balik tirai. Saat Chanmi sedang fokus mencari sesuatu di ruangan itu, tiba-tiba seseorang menghantam kepalanya dengan paving hingga pingsan. Si pelaku lantas mengambil ponselnya dan berbuat sesuatu dengan benda itu. Saat Chanmi tersadar dari pingsannya, ia sudah ada di rumah sakit bersama Jaebum, siswa yang mengulang tahun terakhirnya di SMA setelah mengalami kecelakaan hingga hilang ingatan. Ia mengenal Chanmi sebagai pelatihnya dalam olahraga menembak. Di hari itu, Jaebum melihat Chanmi berjalan menuju auditorium. Namun setelah menyadari Chanmi tak kunjung keluar dari sana, ia langsung bergegas memeriksa dan menemukan Chanmi tak sadarkan diri di balik tirai panggung yang gelap. Jaebum pun langsung membawa Chanmi ke rumah sakit milik keluarganya. Sedari awal, ia memang sudah tertarik dengan Chanmi hingga mau melakukan apapun untuk gadis itu. Keesokan harinya, terjadi kehebohan di sekolah karena beredar foto Jihyun yang terlihat vulgar. Para siswa tak henti menatapnya hingga gadis itu pun merasa jengah. Ia lantas mencari tahu siapakah yang pertama kali mengirimkan foto itu, yang ternyata adalah teman satu klub penembak dengan Chanmi. Jihyun pun langsung meluapkan kekesalannya dan bertanya, apa salahnya hingga gadis itu tega mengedit dan menyebarkan fotonya pada seluruh siswa. 이 합성도도 어떻게 된 거냐고.
Namun gadis itu menyangkal karena yang pertama kali mengirim foto Ji-hyun kepadanya adalah Chanmi. Bersama dengan itu, Chanmi yang baru saja datang membuat semua orang menoleh kepadanya termasuk Ji-hyun. Ia langsung melabrak Chanmi dan bahkan menamparnya ketika gadis itu tak peduli dengan ucapannya. Chanmi pun bingung dan tak mengerti apa yang terjadi karena bahkan ia baru saja keluar dari rumah sakit. Rupanya, orang yang membuatnya pingsan di auditorium kemarin sengaja mencuri ponselnya, lalu mengirim foto Ji-hyun ke siswa lain untuk memfitnah Chanmi. Saat Ji-hyun hendak menampar lagi, tiba-tiba Sohun datang menghalanginya. Tanpa berbicara, ia lantas menggandeng Chanmi dan meninggalkan kerumunan siswa yang menatap mereka dengan penuh tanda tanya. Segala keributan yang timbul semenjak Chanmi pindah ke SMA Yongtan membuat Sohun khawatir hingga ia memperingatkan gadis itu agar segera kembali ke tempat asalnya. Sohun sudah mengetahui tentang jati diri Chanmi yang sebenarnya sejak mereka bertemu di rumah Abu beberapa hari yang lalu. Ia tak ingin gadis itu terlibat bahaya karena nekat menyelidiki kematian kembarannya. Namun Chanmi mengabaikan peringatan Sohun dan tetap pada tujuannya sedari awal. 저 같으면 가만히 있겠냐? 내가 한 짓도 아닌데 덮어 쓰고 뺨까지 맞고. Di lain sisi, Ji-hyun dan Oh-sung berusaha menyingkirkan gadis itu sejak rumor tentang persaudaraan mereka menyebar di sekolah. Oh-sung menggunakan kekuatan sang ayah sebagai kepala polisi untuk mengusir Chanmi dari indekos karena secara hukum ia tak boleh tinggal di sana lantaran masih di bawah umur. Sementara Ji-hyun menggunakan kekuatan teman-temannya untuk menghajar Chanmi hingga babak belur. Tak hanya itu, ia juga mengedit foto Chanmi dan menempelkannya di depan pintu kos. Si pemilik kos pun menjadi kesal hingga ia menyuruh Chanmi pergi di malam itu juga. 옥참이 널 푹 집어서 미성년자 받았다고 난리를 치더라고. Melihat Chanmi yang kian berantakan, membuat Sohun merasa simpati sehingga ia mengajaknya tinggal di tempatnya. Keduanya pun semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Chanmi bahkan memasak sarapan untuk Sohun di pagi hari. Keduanya juga berangkat sekolah bersama dengan membawa motor masing-masing. Tanpa sadar, kini dua si coli itu saling mengkhawatirkan. Sementara itu, Oh-sung tengah kepikiran hal lain tentang Chanmi, sebab dialah orang yang memukul dan mencuri ponsel Chanmi di auditorium, lalu memfitnahnya dengan foto Ji-hyun. Tingkahnya itu diketahui oleh Jae-bum yang menggunakan kuasanya untuk melihat rekaman CCTV di sekolah. Meskipun memilih untuk merahasiakannya, Jae-bum tetap memperingatkannya agar menjauhi Chanmi. Namun Oh-sung tak mau mendengar hal itu, ia bahkan membongkar jati diri Chanmi sebagai kembaran Won-suk. Anehnya, ekspresi Jae-bum langsung berubah, namun tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga mereka merasa tak nyaman dengan keberadaan Chanmi. 쌍둥이 옥참이. Di lain sisi, Jun Kyung yang sudah pindah sekolah rupanya belum menyerah mencari tahu siapakah orang yang telah membuatnya duduk di kursi roda. Ia datang ke SMA Yongtan bersama dua sepupunya yang mirip preman untuk menemui Oh-sung. Akan tetapi, anak itu tak berani melakukan apapun karena takut dengan latar belakang Oh-sung sebagai putra kepala polisi. 계속 네가 너무 액션이 없으니까 답답해서 왔지. Meskipun sudah tak bersekolah di sana, Jun Kyung yang tak tahu diri tetap bermain di lapangan basket bersama dua sepupunya itu. Jae-bum yang melihatnya pun berusaha mengusir mereka secara halus karena lapangan tersebut sebenarnya tak boleh digunakan sembarang orang selain murid yang bersekolah di sana. Namun sepupu Jun Kyung tak terima dan hampir memukul Jae-bum. Beruntungnya Sohun yang kebetulan berada di sana langsung menolong Jae-bum. 아무 새끼야. 하지 마세요. Sohun lantas terlibat baku hantam dengan kedua sepupu Jun Kyung. Namun kekuatan mereka tak sebanding dengan Sohun yang sudah biasa berlatih bela diri setiap harinya. Anak itu hampir saja kehilangan kendali ketika menghajar dua berandal yang membuat onar. Namun Jae-bum dengan sigap menghalanginya agar Sohun tak membuat kesalahan fatal. Diam-diam Jun Kyung mengawasi cara Sohun bertarung dan mencurigai sesuatu. Chanmi kembali menerima surat tanpa nama pengirim di lokernya yang memintanya datang ke auditorium pada jam pelajaran kelima. Awalnya ia mengira surat tersebut dari Ji-hyun yang ingin memukulinya lagi seperti tempo hari. Namun saat menyadari jika di jam itu ada acara untuk anak kelas 3, Chanmi pun berubah pikiran dan langsung datang ke sana karena ia penasaran rahasia apa lagi yang akan dibagi oleh pengirim surat itu. Di tengah acara berlangsung, tiba-tiba saja layar auditorium menampilkan rekaman detik-detik sebelum Won-suk ditemukan jatuh dari lantai 3. Kala itu, ia tengah melakukan panggilan video, lalu seseorang mendorongnya dengan kaki hingga Won-suk pun jatuh terbaring di atas salju. Seketika seluruh siswa yang melihat video itu pun langsung menjerit ketakutan, sementara Chanmi tak bisa membendung air mata melihat bagaimana kembarannya dihabisi dengan kejam. Sohun yang juga menyaksikan video tersebut turut mengkhawatirkan kondisi mental Chanmi, namun ia sengaja memberi waktu bagi gadis itu untuk menenangkan diri dan tak mengganggunya. Setelah video itu muncul, pihak kepolisian pun membuka kembali kasus Won-suk yang semula disimpulkan sebagai upaya bundir. Mereka mengutus detektif Jin untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menemukan pelakunya. Detektif pun langsung bergerak cepat. Mereka membuka kantor di ruangan konseling dan memanggil Chanmi sebagai saksi pertama. Meskipun sempat mengkhawatirkan kondisi mental gadis itu, Detektif Jin tetap ingin meminta kesaksiannya sebagai saudara kembar yang dihubungi korban sebelum ditemukan tewas. Namun setelah beberapa menit berlalu, Chanmi tak kunjung datang. Detektif Jin pun khawatir dan merasa bahwa Chanmi sudah terlibat terlalu jauh dalam kasus ini. 사건 깊이 들어가 있는 거 아닐까?
Ketidakhadiran Chanmi bukanlah tanpa alasan. Seseorang rupanya menaruh surat di laci mejanya dan menyuruhnya datang ke lapangan tembak karena ada rahasia yang akan diberitahukan oleh pengirim surat itu. Chanmi pun menunggu di sana seorang diri hingga beberapa saat kemudian Jae-bum datang menemuinya. Gadis itu pun sangat terkejut dan tak menyangka jika Jae-bum adalah pengirim surat itu. Sayangnya, Chanmi seringkali tertipu, seperti di hari itu di lapangan tembak yang datang menemuinya hanyalah Jae-bum. Pria itu mengikuti Chanmi karena khawatir kejadian di auditorium akan terulang lagi. Namun kedatangan Jae-bum ke sana justru membuat pengirim surat kaleng itu kabur dan batal bertemu dengan Chanmi. Osung tampak tak senang saat melihat orang yang dekat dengannya kini begitu memperhatikan Chanmi. Tak hanya itu, kini Jae-bum seolah menemukan dunia baru bersama Sohun. Dua pria itu semakin dekat semenjak Sohun menolong Jae-bum di lapangan basket. Jae-bum bahkan mengajak Sohun ke lintasan balap hingga memberinya tiket VIP untuk menonton basket. Meskipun Sohun terlihat bahagia ketika bersama Jae-bum, sebenarnya ia tengah memendam kesedihan. Namun ketika melihat ibunya begitu antusias menanyakan studinya, Sohun pun batal bercerita dan hanya menangis diam-diam. Melihat Sohun yang tampak murung, Chanmi pun berniat menghiburnya dengan membelikan minuman. Ia lantas mengajak Sohun ke rumah orang tua angkat Won-suk untuk mengambil barang-barangnya yang tersisa. Ternyata Won-suk hanya meninggalkan sebuah koper yang terkunci. Baju-baju dan barang-barang lainnya sudah dibuang oleh orang tuanya lantaran kecewa karena Won-suk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun setelah kasusnya terbukti sebagai penghilangan nyawa orang lain, mereka pun menjadi lega karena artinya jiwanya terselamatkan. Ia lantas mengajak Sohun membuka koper itu bersama-sama sembari mengenang kembarannya ketika masih hidup. Ternyata Won-suk menyimpan miras dalam kopernya. Sohun dan Chanmi pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menikmatinya bersama. Namun tiba-tiba saja Sohun terpikir tentang kematiannya setelah melihat barang-barang lain yang ditinggalkan oleh Won-suk. Ia lantas menangis seorang diri di atap gedung hingga Chanmi datang untuk memeluk dan menenangkannya. Keesokan harinya, Ah Jung kembali ke sekolah usai masa pelatihannya sebagai idol berakhir. Chanmi pun meminta tolong Sohun agar gadis itu mau menemuinya lagi sekali saja. Di ruang olahraga, Chanmi pun menanyakan tentang kebenaran hubungan Ah Jung dengan kembarannya. Namun ternyata, Ah Jung dan Won-suk hanya berpura-pura pacaran karena tuntutan agensi. Selama ini, Won-suk telah menipu Chanmi dengan mengatakan pacarnya adalah selebritas. 손끝까지 풀어주면서 부럽겠구나 해. Chanmi tak menyerah begitu saja. Ia lantas mencari tahu siapakah sebenarnya kekasih Won-suk dengan mengunjungi kafe yang dulu pernah diceritakan kembarannya itu. Seorang pria bernama Sejin memberitahunya bahwa Won-suk memang seringkali datang ke sana. Rupanya, Sejin dulunya adalah teman sekelas Won-suk. Ia berhenti sekolah karena sedang sibuk mempersiapkan diri untuk mendaftar ke sekolah seni di Amerika. Sejin juga bercerita bahwa Won-suk adalah teman baik yang pernah menyelamatkannya dari para perundung. Sejin memiliki masa lalu yang menyakitkan. Kabar bahwa ia diadopsi oleh pasangan sesama jenis membuat Jung Kyung dan teman-temannya tak berhenti merundungnya. Won-suk yang melihatnya pun semakin tak tahan, sehingga ia memasang badan untuk melindungi Sejin. Sejak saat itulah, mereka menjadi dekat dan sering bersama. Kematian Won-suk benar-benar membuatnya merasa kehilangan. Di lain sisi, Soyun kembali menemui Sohun untuk membicarakan urusan bisnis. Rupanya, ada klien baru yang membutuhkan jasa balas dendam darinya. Ia adalah seorang dokter kandungan yang putrinya tewas ditikam oleh seorang remaja bernama Hukyun. Soyun lantas menawarkan jasa balas dendam darinya, dan dokter itu pun menceritakan masa-masa pahit saat ia melihat sang putri dihujani senjata sebanyak 20 kali di depan matanya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, pelakunya sama sekali tak menyesali perbuatannya dan bahkan menantang si dokter untuk melaporkannya karena tahu bahwa ia tak akan lama di penjara lantaran masih remaja. Soyun yang mendengarnya pun menjadi geram. Ia meminta Sohun membuat pria bernama Hukyun itu takut dan bersedia meminta maaf pada ibu korban yang telah ia habisi nyawanya karena menolak ajakan kencan darinya. Di malam itu, Sohun pun memulai melancarkan aksinya. Ia menutup CCTV dengan krim rambut lalu masuk ke sebuah bengkel tempat Hukyun sedang berjaga seorang diri. Sohun lantas membuatnya pingsan dan mengikat tubuhnya dengan lakban. Saat Hukyun tersadar, Sohun menakut-nakuti dengan alat yang bisa digunakan untuk memotong jemarinya. Ia juga memperingatkan Hukyun agar meminta maaf pada ibu korban dengan tulus seolah-olah hidupnya bergantung kepadanya. 신문진 어머니한테 가서 하는 거야. Setelahnya, Sohun pun pergi meninggalkan Hukyun yang masih menjerit ketakutan dengan mulut tertutup lakban. Sohun mengira jika tugasnya lancar dan tak akan menimbulkan masalah yang membuatnya berurusan dengan polisi. Namun dugaannya keliru, karena keesokan paginya, Hukyun ditemukan tewas dengan tubuh masih terikat di kursi dan bekas jeratan di bagian leher. Kabar tewasnya Hukyun lebih dulu diketahui Soyun saat ia berkunjung ke klinik dokter yang menjadi kliennya. Ia sangat panik karena sempat bertemu detektif yang menyelidiki kasus itu di toilet. Melihat penampilan Soyun yang tampak terlalu dewasa dari usianya, mengingatkan detektif itu pada seorang siswa albino dari SMA Yongtan. Merasa tak nyaman dipandangi, Soyun lantas buru-buru keluar dari toilet untuk menghindari sang detektif. Soyun lantas menemui Sohun dan menceritakan semuanya. Ia sempat menyarankan Sohun untuk menyerahkan diri ketimbang dicap sebagai pelaku kriminal. Namun Sohun tak bisa menurutinya lantaran memikirkan hidupnya yang tinggal beberapa bulan lagi. 저 날뛰다가 죽였다는 거야? Sementara itu, Sejin yang akan berangkat ke Amerika terlihat menemui Chanmi. Ia memberitahu bahwa dirinya lah yang memutar video jatuhnya Won-suk di auditorium.
Sechin rupanya merekam sendiri video tersebut di ponselnya. Namun kala itu ia terlalu takut dan terlanjur mengira jika Won-suk melenyapkan diri sendiri sehingga ia tak terpikir menyerahkan video itu kepada polisi. Barulah beberapa bulan kemudian, ia memberanikan diri menonton video itu untuk terakhir kali dan menemukan kejanggalan dalam peristiwa tersebut. 영상 보기 시작하는 것도 너무 힘들었는데 Sechin juga memberitahu Chanmi bahwa ia melihat Sehun menuruni tangga di hari kejadian. Ia mengenalinya dari tali sepatu merahnya yang sangat khas. Chanmi tak ingin mempercayai hal itu, namun setelah melihat sendiri warna tali sepatu Sehun, ia pun menjadi meragukan teman dekatnya itu. Detektif pun kembali bertanya tentang pertemuannya dengan Sehun di malam Chun Kyung dilukai. Detektif menduga kasus Chun Kyung ada hubungannya dengan kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi, karena pola mereka yang sangat mirip. Chanmi pun semakin tak bisa berpikir jernih. Ia terus berprasangka bahwa Sehun adalah orang yang telah menghabisi nyawa kembarannya. Di saat pikirannya sedang kalut, Ji-hyun justru sengaja mencari ribut dengannya. Amarah Chanmi pun semakin tersulut saat mendengar nama kembarannya disebut-sebut. Tanpa sadar ia mengamuk dan memberi gadis itu pelajaran hingga babak belur. Karena kejadian tersebut, Chanmi pun terancam dikeluarkan dari sekolah. Namun ia tak begitu ambil pusing, karena kini tujuan hidupnya telah berubah. Melihat Chanmi yang tampak murung, Ajung pun mengajaknya mengobrol sembari makan es krim. Ia bercerita bahwa dulunya Won-suk adalah anak yang baik. Namun di tahun-tahun terakhir, ia malah bergabung bersama para perundung karena dimanipulasikan oleh Oh-sung. Kemungkinan Oh-sung mengetahui rahasia yang disembunyikan Won-suk, sehingga ia memanfaatkannya untuk melakukan semua perintahnya. Oh-sung memang mengetahui segala sesuatu tentang Won-suk. 만만하냐? 널 시키는 대로 안 해. Beberapa hari sebelumnya, Jae-bum menemuinya untuk memperlihatkan fotonya yang sedang berkuda bersama seorang pria yang tak lain adalah Won-suk. Oh-sung lantas membakar foto itu dan meminta Jae-bum merahasiakannya agar tak terlibat masalah karena kasus kematiannya kini diselidiki secara ulang. Sementara itu, penyelidikan detektif Chin atas kasus Sukyun terus berlanjut. Mereka menanyai Jung Kyung sekali lagi untuk memastikan sesuatu, hingga pada akhirnya mereka pun mendapatkan informasi jika tubuh pelaku berbau minyak dan alkohol. Detektif Chin pun langsung berpikir bahwa Sehun adalah tersangka, sehingga ia langsung menuju ke tempat bowling. Dengan tak sabar, Detektif Chin meminta Sehun untuk membuka lokernya. Sehun tak punya pilihan selain menurutinya. Namun dalam loker itu tak ditemukan barang bukti apapun, sehingga Detektif Chin mengubah rencana untuk menggeledah loker Sehun di sasana olahraga. 난 볼링장 내부 확인할게. Sehun pun langsung kabur karena tas yang digunakannya beraksi memang ada di dalam loker itu. Namun Detektif Chin sampai lebih dulu di sana, sembari membawa tang untuk membuka gembok. Sehun awalnya sudah pasrah, namun ketika lokernya terbuka, ternyata tasnya sudah raib dan tak ada barang apapun di dalam sana. Dengan ketus, Sehun pun mengusir Detektif Chin agar tak lagi mengganggunya. 저한테서 뭘 찾는 건데요? 산이 Sehun pun terlihat lega karena tasnya tak ada di dalam loker. Namun ia dibuat penasaran siapakah yang telah mengambilnya. Ia ingin menanyakan hal itu kepada Chanmi, namun sedari siang gadis itu tampak aneh dan acuh tak acuh terhadapnya. Sehun pun memilih diam karena ia tak ingin mengganggu Chanmi yang sedang bersedih. 잠깐 얘기 좀 할 수 있어. Chanmi memang sedang bersedih karena ia berpikir Sehun benar-benar melenyapkan kembarannya. Namun ia tak ingin menyerahkan Sehun kepada polisi. Ia rupanya ingin menghabisi nyawa Sehun menggunakan tangannya sendiri. Ia lalu mengirim tas Sehun ke panti asuhan tempatnya tinggal di Busan. Dengan senjata peninggalan Won-suk, Chanmi berlatih menembak demi melancarkan misi membalas dendam. Ia juga meninggalkan pesan di loker Sehun sebelum dirinya kembali ke Busan. Tak lama setelah Chanmi pergi, Sehun pun menyusulnya dengan kereta. Tanpa curiga, ia mau saja diajak bertemu di sebuah gudang kosong. Namun setibanya di tempat itu, Sehun dibuat terkejut oleh Chanmi yang sedang menodongkan senjata ke arahnya. Sehun berusaha menjelaskan bahwa dirinya tak seperti apa yang Chanmi pikirkan. Ia bukanlah pelaku yang menghabisi nyawa siapapun termasuk Won-suk. Namun Chanmi yang sudah gelap mata tak mau mendengarnya. Sembari menangis, gadis itu pun menembakkan peluru ke lampu gudang hingga membuatnya padam. Namun tampaknya Chanmi tak ingin mengakhirinya sampai di sini. Ia benar-benar ingin menghabisi Sehun dengan rencananya sendiri. Menghilangnya Sehun selama berhari-hari membuat polisi semakin mencurigainya. Detektif pun menanyai orang-orang terdekat Sehun termasuk Chanmi yang kala itu baru masuk sekolah lagi. Namun gadis itu menanggapinya dengan sinis lantaran ia kecewa dengan penyelidikan polisi yang sangat lambat. Ia enggan memberitahu petunjuk yang ditemukannya karena tak percaya lagi dengan kepolisian. 경찰이 잘했으면 지금보다는 상황이 나았겠죠. Di malam Chanmi menodongkan senjata kepada Sehun, seseorang menelponnya dengan nomor milik kembarannya. Panggilan itu juga yang menghentikan tindakan nekat Sehun yang berniat menghabisi nyawanya sendiri dengan senjata Chanmi. Ketika Chanmi menjawab panggilan itu, ia mendengar nada dering ponsel lain sebelum panggilannya diputus secara sepihak. Ia mencoba menelpon balik, namun telepon kembarannya berubah menjadi tak aktif. Petunjuk itu cukup untuk membuktikan bahwa Sehun bukanlah orang yang menghabisi kembarannya, sehingga Chanmi pun meminta maaf karena salah menduga. Chanmi juga merasa bersalah karena melukai lengan Sehun dengan peluru. Ia pun bertanggung jawab dengan mengobati dan membelikannya baju baru untuk mengganti baju Sehun yang robek dan ada noda merah. Sehun lantas mengajaknya berfoto bersama untuk mengenang kejadian di hari itu.
Keduanya lantas berbicara dari hati ke hati. Sohun pun menceritakan semua yang dilakukannya selama ini demi membiayai perawatan ibunya di sebuah panti jompo. Ia tahu dirinya melakukan tindakan kriminal, namun ia tak punya pilihan sehingga memilih jalan yang berbahaya. Chanmi pun menghiburnya dan mengatakan bahwa Sohun sudah melakukan tindakan yang benar, dan kejadian malam itu membuat keduanya semakin dekat dan saling memahami satu sama lain. 자학하지 마. 그럴 필요 없어. Chanmi sebenarnya khawatir karena sejak pertemuan mereka di Busan, Sohun tak bisa dihubungi sama sekali. Ia mengira Sohun bersembunyi dari polisi, namun yang sebenarnya terjadi, Sohun rupanya pingsan ketika baru turun dari kereta, sehingga ia harus dirawat di rumah sakit selama berhari-hari. Sohun pun tak menyangka bahwa dirinya akan bertemu dengan detektif yang selama ini mengejarnya di rumah sakit. Rupanya detektif itu adalah istri dari dokter yang menangani penyakitnya. Berkat pertemuan itu, penilaian detektif terhadap Sohun pun kian berubah. Rasa curiganya berkurang setelah mengetahui ada tumor yang bersarang di kepala Sohun. Di lain sisi, Jae-bum yang ingatannya mulai pulih mencoba mencari tahu tentang masa lalunya. Osung yang tak tega melihatnya, pada akhirnya mengembalikan foto yang dititipkan Jae-bum sebelum ia nekat melompat dari atap gedung beberapa bulan yang lalu. Ia tak ingin Jae-bum terlibat lebih jauh dengan orang yang sudah meninggal, sehingga ia menyarankan untuk membakar foto-foto mesranya bersama Wonsu agar polisi tak mencurigainya sebagai pelaku kriminal berat. Merasa gelisah dan kesepian, Jae-bum mencoba menghubungi Sohun, namun panggilannya tak pernah terjawab, sehingga ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Sohun dan memastikan keadaannya. Namun setibanya di sana, ia justru melihat Chanmi yang kini tinggal di rumah Sohun. Ia lantas memancing gadis itu keluar dengan mengirim pesan, lalu masuk ke rumah itu secara diam-diam. Entah apa tujuan Jae-bum sebenarnya, namun yang pasti, ia sempat melihat foto Chanmi bersama Sohun, lalu dikejutkan dengan suara berisik dari luar rumah. Rupanya, Osung dan Ji-hyun juga datang ke sana dengan tujuan masing-masing. Mereka sama-sama tak menyangka jika Chanmi kini tinggal di rumah Sohun. Melihat hal itu pun, Ji-hyun pun meradang dan terbakar cemburu. Diliputi amarah dan kesal, Ji-hyun pun memikirkan rencana jahat setelah ia melihat skuter Chanmi terparkir di depan gedung. Rencana itu pun membuat Chanmi mengalami kecelakaan keesokan harinya hingga tubuhnya dipenuhi luka. Chanmi baru mengetahui jika kabel remnya blong setelah membawa skuternya ke bengkel. Ia lantas berpikir bahwa itu adalah upaya orang yang telah melenyapkan nyawa kembarannya untuk membuatnya menyerah dan pindah sekolah. Chanmi lantas membuat pengumuman di sekolah dengan pengeras suara. Ia menantang pelaku kriminal untuk keluar dan berhadapan langsung dengannya. Melihat tindakan Chanmi yang nekat, Ajung dan Soyun lantas menghentikannya dan berusaha menghiburnya. 형 같이 가줄까? 아니야, 괜찮아. Tiga gadis itu pun kini semakin dekat semenjak menyadari kesamaan mereka, yakni bermasalah dengan Ji-hyun. Seolah kesialan belum berhenti menimpanya, Chanmi kembali dibuat menangis ketika ia pulang ke rumah. Tempat tinggalnya rupanya telah diobrak-abrik hingga berantakan. Bahkan baju seragamnya yang tertinggal di rumah pun digunting hingga koyak. Dengan kesal dan lelah, Chanmi pun membereskan kekacauan di rumahnya. Namun ia baru menyadari jika fotonya bersama Sohyun kini telah menghilang. Ia pun mencarinya di antara tumpukan buku, namun sepertinya seseorang telah mengambil foto tersebut. Di waktu yang bersamaan, Sohun pulang dan memanggilnya keluar. Melihat kaca rumah yang pecah dan plester di dahi Chanmi, Sohun pun mempertanyakan apa yang telah terjadi. Namun gadis itu hanya menunjukkan ekspresi lelah sekaligus kesal, sehingga Sohun mengajaknya keluar untuk menghibur diri. Sohun membawa Chanmi ke tempat karaoke, namun ternyata di sana teman-teman mereka yang lain juga sudah menunggu. Ajung tahu jika di hari itu Chanmi sedang berulang tahun, sehingga mereka menyiapkan kejutan kecil-kecilan untuk merayakannya. Di sana juga ada Jae-bum dan Soyun. Mereka datang setelah berhasil menghubungi Sohun yang berhari-hari menghilang tanpa kabar. Sementara pesta tengah berlangsung, tiba-tiba Osung datang ke tempat itu atas suruhan ibu Jae-bum karena putranya kini sering menghilang dan enggan pulang semenjak ingatannya kembali. 성아, 너 또 나 찾아온 거야? Saat Osung memasuki ruangan karaoke, Chanmi sedang pergi ke toilet. Jae-bum dan yang lainnya lantas meminta Osung untuk bergabung, namun ia menolak karena merasa sebagai tamu tak diundang. Saat hendak berpamitan, tiba-tiba ponsel Osung terus berdering. Sohun pun menoleh dan langsung teringat dengan suara dering yang pernah diperdengarkan Chanmi ketika ada yang menelpon dengan nomor kembarannya. Seketika, pikirannya pun menduga-duga apakah Osung yang mengambil ponsel Wonsuk. Chanmi hampir tak bisa mengendalikan diri ketika mengetahui siapakah pemilik nada dering yang selama ini dicarinya. Ia berniat menghabisi Osung saat itu juga, namun Sohun mencegah dan memintanya untuk berpikir jernih agar tak membahayakan dirinya sendiri. 일단 냉정하자. Mereka lantas merencanakan sesuatu untuk memastikan bahwa Osung benar-benar menghubungi Chanmi di malam itu dengan ponsel milik mendiang kembarannya. Di hari berikutnya, Sohun mengutarakan kegelisahannya kepada dua sahabatnya, lantas meminta mereka untuk membantunya mengambil ponsel Osung secara diam-diam. Ajung dan Soyun pun langsung bergerak ketika jam istirahat tiba. Soyun tiba-tiba saja mengamuk kepada Osung hingga menimbulkan keributan di dalam kelas. Suasana kacau itu pun dimanfaatkan Ajung untuk menjalankan misinya. Ia lantas memberikan ponsel Osung kepada Sohun yang sedang menunggunya di depan kelas. Di dalam sebuah toilet, Sohun memeriksa riwayat panggilan Osung, namun ia tak menemukan apapun selain ponsel Osung yang tampak baru. Sohun hampir saja ketahuan saat Osung mencari ponselnya, namun dengan sigap ia melompat ke bilik lain dan menaruh ponsel Osung di atas kloset.
Ternyata benar, Osung baru saja membeli ponsel tersebut karena miliknya yang sebelumnya hilang dicuri orang. Karena gagal mendapatkan bukti, Sohun dan Changmi pun menyusun rencana baru. Pria itu berpura-pura mengajak Ji-hyun belajar bersama di rumahnya agar bisa menyelinap ke kamar Osung. Namun Sohun juga tak berhasil menemukan ponsel Won-suk di kamar itu. Ia hanya melihat beberapa lembar foto kebersamaan Osung dengan Won-suk serta dua teman mereka yang lain. Sohun nyaris ketahuan karena Osung yang bergegas pulang setelah melihat unggahan di Instagram saudara tirinya. Ia langsung memberikan bogem mentah kepada Sohun hingga pria itu tersungkur ke lantai. Osung sudah menduga jika Sohun yang telah mencuri ponselnya dan berniat menggeledah kamarnya. Namun sebelum ia memberi pelajaran lagi bagi Sohun, tiba-tiba detektif Jin datang dan menangkapnya atas dugaan keterlibatan dengan kasus kriminal berat di bengkel. 지금 나랑 같이 경찰서에 가줘야겠는데. Di ruang interogasi, detektif Jin meminta keterangan Osung perihal setruk kafe belajar miliknya yang berada di TKP kasus penghilangan nyawa. Namun Osung menyangkal bahwa ia terlibat dengan kasus itu serta tak tahu menahu tentang struk miliknya yang bisa sampai di TKP kriminal. 정말 잡으셨습니다. 이렇게 단순한 걸 몇 번 얘기되냐고요. Karena kurangnya bukti langsung atas keterlibatannya, detektif pun tak bisa menahan Osung lebih lama dan mempersilahkannya pulang seusai diinterogasi. Merasa kesal karena dirinya dianggap terlibat kasus kriminal, Osung pun menemui Jung Kyung yang hingga kini masih mencari tahu siapakah pria yang telah menghancurkan jari-jarinya. Dengan percaya diri, ia menyebut Sohun sebagai pelakunya di depan Jung Kyung. 지성 같거든. Mendengar ucapan Osung, Jun Kyung pun langsung memikirkan rencana baru untuk memancing si pelaku. Ia kembali mengganggu Sunha hingga membuat ayah gadis itu merasa gelisah dan pada akhirnya kembali menemui Soyun untuk meminta jasa balas dendam. Merasa situasinya sedang tak bagus, Soyun pun menolak permintaan ayah Sunha. Ia tak ingin Sohun tertangkap polisi karena saat ini ada yang berusaha menjebaknya sebagai pelaku penghilangan nyawa di bengkel. Permohonan ayah Sunha akan terkabul karena Sohun memutuskan untuk menerimanya. Pria itu rupanya membutuhkan banyak uang demi membayar biaya pengobatan ibunya yang kini terbaring di ICU. Changmi yang kala itu menemani Sohun di IGD turut menangis karena ia merasa tak tega. Dua sejoli itu kini memang sangat dekat dan tampak saling memendam rasa. Meskipun Soyun tak setuju dengan keputusan Sohun, ia tak punya pilihan selain membiarkannya. Pada malam yang sudah ditentukan, Sohun mendatangi Jung Kyung yang kini tidur di sebuah van besar di alam terbuka. Ia tak menyadari jika dirinya sedang dijebak oleh pria berandalan itu. Sehari sebelum Sohun mendatangi karavan tempat Jung Kyung tinggal, ia lebih dulu mengikutinya untuk memastikan berandalan itu tinggal seorang diri. Hal tersebut sudah diprediksi oleh Osung sebelumnya. Kebenciannya yang mendalam terhadap Sohun mendorongnya untuk menyusun rencana matang-matang demi menjebaknya. 지성 너 이 새끼. Bukan tanpa alasan, Osung sangat ingin melenyapkan Sohun. Di hari ketika ia ditangkap polisi di rumahnya, Osung rupanya kehilangan foto-foto Polaroid yang tersimpan di lacinya. Ia menduga bahwa Sohunlah yang mencurinya. Namun pria itu tak mengaku ketika Osung menemuinya. Keduanya justru saling mengancam dengan arogan lantaran masing-masing memiliki prasangka buruk terhadap yang lainnya. 사진 내놓으라고 새끼야. 없는 걸 어떻게 줘 새끼야. Dugaan Osung pun semakin kuat ketika melihat foto-foto miliknya tiba-tiba ada di tangan Chanmi. Kala itu, Chanmi meminta tolong Jaebum untuk mengajarinya mengemudi, sekaligus menanyakan hubungannya dengan orang-orang dalam foto yang dibawanya. Namun Jaebum tak ingat apapun tentang masa lalunya, sehingga ia lantas bertanya pada Osung karena merasa temannya itu sengaja menutup-nutupinya. 내 사진 다 안 보여줬어. Di sebuah kesempatan, Osung merampas tas Chanmi, lalu mengeluarkan semua isinya untuk memeriksa seberapa banyak foto yang ia sembunyikan. Namun ia justru tak menemukan apa-apa, sehingga emosinya semakin meradang. Ia lantas memperingatkan Jaebum agar menjauhi Chanmi, karena ia tak suka dengan kedekatan mereka. 당신 뭐 하는 거야? 어? Chanmi sendiri mendapatkan foto-foto masa lalu kembarannya dari Sohun saat menemuinya di rumah sakit. Kala itu, Sohun sengaja memberikannya untuk mengalihkan perhatian Chanmi yang mulai mencemaskannya. Ia tak mau gadis itu terlibat lebih jauh lagi dalam kehidupannya yang penuh resiko, sehingga ia menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. 그러니까 너한테 신경 쓰지 말라는 말이야. Hari pembalasan dendam pun akhirnya tiba juga. Sohun awalnya mengendap-endap di depan karavan Jung Kyung dan menunggu kesempatan yang tepat. Namun saat ia berniat melangkah mendekati tempat tinggal Jung Kyung, tiba-tiba sebuah mobil berbelok ke halaman dan parkir di sana. Ternyata dalam dua mobil itu ada sejoli yang sedang memadu kasih. Osung yang bisa melihatnya dari kamera lantas menyuruh Jung Kyung untuk mengusirnya agar rencana mereka berjalan lancar. 그럼 쫓아버려. 지성 그 새끼 맘 놓고 접근할 수 있게. Saat mobil itu pergi, pria berbaju hitam dan bertopeng kembali mendekat ke karavan Jung Kyung. Dari kamera pengawas, Osung tersenyum lebar karena tak sabar ingin menangkap targetnya. Ia juga menyiarkannya secara langsung di Instagram sehingga teman-temannya yang lain menonton karena merasa sangat penasaran. Usai pria berbaju hitam itu mengetuk, tak lama kemudian Jung Kyung pun membukakan pintu. Pria itu pun langsung menyerang Jung Kyung hingga ia tersungkur di lantai. Teman-teman mereka dalam siaran langsung pun mengenali pria itu sebagai si pahlawan yang sedang menghukum Jung Kyung. Sementara senyuman Osung semakin lebar karena mengira jebakannya akan berhasil. Osung pun bergegas ke lokasi kejadian, lalu membuka topeng yang dikenakan pria berbaju hitam itu. Namun seluruh tubuhnya seketika membeku hingga tangannya terkepal kuat saat melihat Jaebum menoleh kepadanya, sembari menanyakan kesuksesan siaran langsungnya.
Ia benar-benar tak menduga jika sejak tadi dirinya telah dibodohi secara terang-terangan. Beberapa jam sebelum hal itu terjadi, Chanmi rupanya menerima telepon dari Direktur Sasana yang terdaftar sebagai kontak darurat Ibu Sohun. Ia mendapat kabar bahwa Ibu Sohun telah meninggal dunia. Chanmi lantas mencari Sohun kemana-mana, namun ia tak bisa menemukannya ataupun menghubunginya. Chanmi pun bergerak cepat menghubungi teman-temannya yang lain. Mereka makin panik saat melihat siaran langsung di Instagram Osung karena khawatir Sohun akan tertangkap. Entah bagaimana cara Jaebum dan Sohun bertukar tempat, namun yang pasti mereka berhasil mengacaukan rencana Osung sekaligus menyelamatkan Sohun yang kini harus bergegas ke rumah sakit untuk mengurus jenazah ibunya. Dalam perjalanan ke sana, Sohun tak berhenti meneteskan air mata karena orang yang menjadi penyemangat hidupnya kini telah tiada untuk selamanya. Tindakan Jaebum yang ikut campur dalam urusannya membuat Osung sangat kesal dan marah. Ia tak menyangka pria yang selama ini dekat dengannya tiba-tiba berkhianat dan membela orang lain. Namun ia menunda meluapkan kekesalannya lantaran polisi telah mengepung karavan tempat mereka membuat siaran langsung. Mau tak mau, Osung pun harus menjelaskan semua perbuatannya di kantor polisi. Jaebum dan Jungkyung diinterogasi oleh dua detektif di tempat yang berbeda. Kesamaan dalam cerita mereka adalah mereka menyangkal bahwa siaran langsung itu disengaja untuk memancing kehadiran si pahlawan. Jaebum menganggap itu hanyalah lelucon, sementara Jungkyung mengaku ia hanya menuruti permainan temannya untuk kebutuhan konten di medsos. Meskipun polisi tak sepenuhnya percaya, mereka tak menahan Jaebum dan Jungkyung lantaran tak ada bukti langsung jika tindakan mereka adalah kejahatan. Sementara itu, dalam interogasi, Osung enggan mengakui bahwa dirinya ingin menjebak tersangka kriminal yang selama ini dicari polisi. Pengakuannya yang ingin populer lewat konten kekerasan membuat tuduhan polisi justru mengarah kepadanya yang dianggap terlibat kasus pelenyapan nyawa di bengkel. 히어로를 경찰에 넘겨주고 싶었던 거죠. Osung pun meradang mendengarnya. Ia lantas mengaku bahwa dirinya sangat yakin jika Sohun adalah pelakunya. Di lain sisi, Sohun yang sedang berduka dibantu teman-temannya untuk mengatur acara pemakaman. Detektif Jin pun datang bersama suaminya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ibu Sohun. Ia lantas segera pergi dari tempat itu karena tak ingin membuat suasana tak nyaman. Setelah proses pemakaman usai, Chanmi pun mengajak Won-suk menikmati senja di pantai yang indah. Untuk menghibur Sohun, ia menceritakan saat-saat membahagiakan ketika kembarannya masih ada. Pria itu pun tersenyum tenang karena perasaannya yang menghangat. 들어있는 옥장풀 같은 Keduanya pun lantas makan kerang bersama di sebuah kedai yang tak jauh dari sana. Di tengah makan malam, Chanmi tiba-tiba teringat foto yang pernah dikirimkan Won-suk kepadanya. Kala itu, ia mengira Won-suk benar-benar berkencan dengan Ajung. Namun ternyata dugaannya keliru, sehingga ia pun bertanya-tanya siapakah yang sebenarnya dikencangi Won-suk. 이 중에 있었던 건 아닐까. Sohun pun lantas menyarankannya untuk mendapatkan informasi dari Osung, karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa ditanyai tentang keempat pria dalam foto Polaroid yang disembunyikan di lacinya. Keesokan harinya, Chanmi berniat mengikuti saran Sohun dengan meminta bantuan Jaebum. Pria itu pun menurutinya dengan senang hati, karena ia sendiri juga ingin mendengar tentang kebenaran masa lalu yang tak bisa ia ingat. Sebelumnya, Jaebum merasa semakin banyak keanehan dalam dirinya. Tiba-tiba, kamarnya berantakan, namun tak ada tanda-tanda kemunculan orang lain di sana. Jaebum pun gelisah karena sering merasakan kehadiran orang lain bersamanya, dan bahkan tanpa sadar kadang ia berpindah tempat dan tak bisa mengingat apa yang membawanya ke sana. Di ruangan auditorium yang gelap, mereka telah menunggu Osung. Chanmi bersembunyi di balik tirai, sementara Jaebum mulai menjalankan misinya. Jaebum terus mendesak Osung untuk menceritakan masa lalu mereka berdasarkan foto-foto yang ia lihat sebelumnya. 나한테 진실을 알려줄 수 있는 사람이 너밖에 없잖아. Dengan ekspresi meyakinkan, Osung bercerita bahwa salah satu dari mereka telah mendorong Jaebum dari atap gedung dan membuatnya koma. Tak jelas apakah alasannya, namun ia mengaku melihat Won-suk yang melakukannya pada tanggal 22 April. Osung tak melaporkannya kepada polisi karena Won-suk memegang rahasianya kala itu. Mendengar ucapan Osung, Chanmi pun gemetar di balik tirai. Ia merasa kini semua pengorbanannya telah sia-sia. Obrolan Osung dan Jaebum pun berakhir ketika seorang guru masuk dan menyuruh mereka kembali ke dalam kelas. Dengan langkah cemas, Chanmi memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia merasa tak punya tujuan lagi. Namun tiba-tiba, gadis itu melihat Sohun yang pingsan dan hendak dibawa masuk ke ambulan. Ia lantas mendekat dan meminta petugas ambulan untuk membawa Sohun ke rumah sakit otak karena tumor yang dideritanya. Spontan teman-teman Sohun yang ada di sana pun sangat terkejut. Mereka tak menyangka jika selama ini Sohun menderita penyakit mematikan yang siap mengambil nyawanya sewaktu-waktu. Saat Sohun sedang dirawat, Chanmi pun menungguinya dengan perasaan gelisah. Ia baru pergi setelah dokter memberitahukan kondisi Sohun yang tidak terlalu parah. Keesokan harinya setelah siuman, Sohun berusaha menelpon Chanmi. Namun nomornya kini telah terblokir dan tak bisa dihubungi. Sohun lantas memeriksa pesan video yang dikirim Chanmi. Dalam rekaman itu, Chanmi mengaku menyerah untuk mencari pelaku yang menghabisi nyawa Won-suk. Ia ingin melupakan semuanya dan meminta Sohun untuk menjalani hidupnya dengan baik. Sohun lantas segera pulang ke atap gedung Sasana untuk menemui Chanmi di rumahnya. Namun gadis itu telah pergi dan hanya meninggalkan surat beserta gelang yang terbuat dari tali sepatu merah miliknya. Dalam suratnya, Chanmi meminta agar Sohun tak usah mencarinya.
Setelah membaca surat Chanmi, amarah Sohun tak terbendung lagi. Ia lantas mendatangi Osung yang kala itu sedang bersama Jungkyung di karavan, lalu memberi mereka pelajaran satu persatu. Ia juga mendesak Osung mengakui perbuatannya yang telah melenyapkan nyawa Wonsuk. 박원석 네가 죽였지. 이런 미친 새끼가. Saat di karavan, Osung dan Sohun saling menuduh. Sohun yang lebih kuat pun memberi pelajaran pada Osung hingga wajahnya penuh memar. Ia juga hampir menghabisi Jungkyung yang tiba-tiba muncul dan menyerangnya dari balik pintu. Namun Jaebum datang menghentikannya sebelum Sohun bertindak lebih jauh. Kedatangan Jaebum ke sana rupanya dipicu oleh rasa penasarannya tentang ucapan Osung tempo hari. Ia ingin mengetahui kelemahan apakah yang dimaksud Osung hingga ia tak berani melaporkan Wonsuk yang telah membuatnya jatuh dari gedung. Namun Osung tetap tak mau mengaku dan malah menyuruh Jaebum untuk mencarinya sendiri. 내가 왜 내 약점을 말해야 되는데. Usai berurusan dengan dua berandalan itu, Sohun dan Jaebum duduk berdua di sebuah taman. Jaebum menceritakan keresahannya yang terus memikirkan ucapan Osung. Namun ia tak bisa mengingat apapun meskipun sudah berusaha keras untuk menggali memorinya yang terhapus. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Chanmi menghubungi Sohun. Ia telah kembali setelah menemukan bukti fotonya bersama Wonsuk 1 tahun yang lalu. Mereka bertiga lantas bertemu guna merencanakan tindakan selanjutnya untuk memecahkan misteri yang selama ini mengganggu kehidupan mereka. 지금부터 얘기해봐. 입 다물고 잘 들을 테니까. Sohun amat senang saat Chanmi kembali di sisinya. Ia menyarankan gadis itu untuk melaporkan tentang panggilan dari ponsel Wonsuk tempo hari kepada polisi. Namun Chanmi enggan melakukannya karena khawatir jika kasus tersebut akan terhubung dengan kasus penyerangan yang dilakukan Sohun. Ia ingin pria itu menghabiskan waktunya dengan kenangan indah ketimbang mendekam di penjara. 나한테 피해가면 안 돼. Sohun merasa tersentuh dengan kata-kata Chanmi. Ia lantas menunjukkan gelang merah yang ditinggalkan Chanmi untuknya, lalu menggunakannya. Tangan keduanya pun saling bertaut, sementara bibir keduanya pun tak henti mengembangkan senyum. Sembari berjalan bersama, Sohun semakin mengeratkan genggamannya di tangan Chanmi. Di tengah kemelut yang keduanya hadapi, perasaan pun semakin berkembang lebih dari sekedar teman. Setibanya di gedung Sasana, Chanmi meminta Sohun naik terlebih dulu, sementara ia mengambil tasnya yang tertinggal di Toserba. Namun Sohun memilih menunggu kekasihnya itu di pinggir jalan, hingga tiba-tiba Jungkyung datang bersama gangster, lalu membuatnya pingsan dan membawanya ke dalam mobil. Chanmi yang melihatnya langsung mengejar mereka, namun Jungkyung mengancam akan menghabisi Sohun jika ia nekat melapor pada polisi. Di dada rasa panik, Chanmi lantas menelpon Jaebum untuk meminta bantuan. Jaebum memintanya tenang karena menurutnya Osung pasti terlibat, sehingga ia akan mencari tahu dulu esok hari. 일단 경찰에는 신고하지 마. 내가 찾아. Keesokan harinya, Jaebum membayar orang-orang profesional untuk mengikuti Osung. Tak butuh waktu lama, mereka pun menemukan titik lokasi tempat mereka menyekap Sohun. Mereka tiba di waktu yang tepat ketika Osung nyaris melukai Sohun dengan mesin pemotong. Beberapa saat sebelumnya, Osung sempat menjadikan Sohun bulan-bulanan. Ia memaksanya untuk mengaku jika dirinya telah menghabisi Wonsuk. Namun Sohun berbalik menuduhnya, hingga amarahnya pun tersulut dan semakin brutal menyiksanya. Beruntungnya, orang-orang bayaran Jaebum datang dan menyelamatkan Sohun, namun mereka tak melaporkan kejadian itu pada polisi karena tak mau urusannya menjadi lebih rumit. Permasalahan di hari itu pun berakhir setelah orang-orang bayaran Jaebum membersihkan area TKP. 나한테 거짓말했어. Setelah semuanya beres, bos perusahaan yang memperkerjakan orang-orang itu meminta tanda tangan Jaebum sebagai formalitas. Dan di saat itulah Sohun menemukan keanehan dalam diri Jaebum. Pria itu menulis dengan tangan kiri dan salah mengeja namanya menjadi Jaejun. Meskipun Jaebum telah menyelamatkannya, namun Sohun tak bisa menghentikan kecurigaannya terhadap pria itu. Ia lantas menceritakannya kepada Chanmi dan mengajaknya menyusun rencana untuk memastikan sesuatu. 좀 이상한 게 있어. 이상한 거? Di lain sisi, polisi mulai menemukan indikasi bahwa pelaku kriminal di bengkel adalah orang kidal berdasarkan bekas luka di leher korban. Detektif Jin mulai melakukan observasi dengan beberapa tersangka termasuk Osung. Namun Osung terbukti tidaklah kidal sehingga ia dicoret dari daftar tersangka. 제가 안 돼. 그래요? Kembali pada Jaebum yang sebagian besar ingatannya kini sudah pulih. Ia pun kembali menjalankan rencananya untuk memaksa Osung mengaku. Di tempat mereka bertemu, Jaebum sengaja mengajak Ji-hyun sebagai saksi. Dengan penuh percaya diri, ia berkata bahwa Jaebumlah orang yang telah melenyapkan nyawa Wonsuk. 과학실에서 밀어버리면 그래. Sementara itu Wonsuk kembali berusaha memastikan kecurigaannya terhadap Jaebum. Ia mengajak Chanmi untuk membeli ponsel baru yang mirip dengan ponsel Wonsuk yang hilang. Saat ia sedang bersama Jaebum, Chanmi mengirim foto ponsel baru itu ke nomornya dan pura-pura menuduhnya sebagai pelaku kriminal. Jebakan Sohun pun berhasil karena Jaebum tampak terusik dengan pesan itu hingga ia bergegas pergi. Tanpa diketahui Jaebum, Sohun mengikutinya sampai ke kandang kuda. Pria itu lantas menuju ke salah satu kandang kosong dan membongkar sebuah kotak untuk mencari sesuatu. Hingga pada akhirnya, ia menemukan ponsel milik Wonsuk yang telah lama disimpannya. Jaebum langsung menyadari bahwa dirinya lah yang diperdaya. Di waktu yang bersamaan, Sohun berdiri di belakangnya dan memanggilnya. Saat Jaebum menoleh, Sohun tak bisa menyembunyikan tatapan menghakimi sekaligus rasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Malam setelah Sohun mengikutinya ke kandang kuda, keesokan harinya Jaebum dilaporkan menghilang. Mobilnya ditemukan di tepi sungai dekat lokasi terakhirnya bertemu dengan Sohun. Pria itu pun menceritakan semuanya kepada Chanmi bahwa Jaebumlah yang telah menghabisi kembarannya dan menyembunyikan ponselnya selama ini. 숙제본이
박원서 핸드폰 갖고 있어. Sebenarnya, Jaebum tidak bertindak atas kemauannya sendiri. Semua terjadi karena Osung memanipulasinya saat ia sadar dari koma dan kehilangan ingatan. Osung melakukannya untuk menutupi perbuatannya yang hampir membuat Jaebum meregang nyawa. Menghilangnya Soyun membuat para sahabatnya resah. Saat Ajung dan Chanmi berhasil menghubunginya, mereka pun mengabarkan tentang perkembangan kasus yang selama ini mereka selidiki. Tak lama setelahnya, Soyun tak sengaja melihat Jaebum melintas saat ia sedang bersantai di dermaga. Ia pun segera mengabari Chanmi tentang keberadaan Jaebum yang kini bersembunyi di sebuah kapal. Setelah mengetahui keberadaan Jaebum, Chanmi memutuskan pergi sendiri mendatanginya dan tak melapor kepada polisi. Ia membawa senjata untuk membuat perhitungan dengan pria yang telah melenyapkan nyawa kembarannya. Jaebum sangat terkejut melihat Chanmi yang tiba-tiba ada di hadapannya sembari menodongkan senjata ke arahnya. Ia pun berusaha menenangkan Chanmi, namun gadis itu tak peduli. Ia terus mempertanyakan alasan Jaebum yang melakukan hal sekejam itu kepada saudaranya. 진짜 끝났어. 다 얘기해. Jaebum lantas mengaku bahwa ia tak sadar akan perbuatannya. Seseorang dalam tubuhnya lah yang melakukan itu semua. Chanmi tak bisa menerima alasan Jaebum dan terus menodongkan senjata padanya. Namun tiba-tiba Jaebum berpura-pura ingin muntah sehingga Chanmi pun mendekat karena ia merasa cemas. Di luar dugaan, kepribadian lain di tubuh Jaebum langsung menyerang Chanmi hingga senjata yang ada di tangannya pun terlepas. Saat Chanmi mulai tersadar, Jaebum berbalik menodongkan senjata ke arahnya. Ia menceritakan awal mula kepribadian lain yang bangkit dalam dirinya. Semua itu terjadi karena Sohun yang menyembunyikan sesuatu darinya. 석재봉은 지수는 따라갔으면 안 됐어. Saat mereka berjanji untuk menonton basket bersama, tiba-tiba Sohun tak datang hingga akhirnya Jaebum mendatanginya ke Sasana. Melihat Sohun yang pergi dengan motor, Jaebum pun mengikutinya hingga pada akhirnya ia melihat semua perbuatan temannya itu di sebuah bengkel. Awalnya, Jaebum berniat melepas korban yang terikat di kursi setelah Sohun pergi. Namun, korban itu ternyata mengenali Jaebum dan terus mengatakan hal-hal yang membuatnya tak nyaman, sehingga kepribadiannya yang lain pun bangkit dan langsung menjerat leher korban itu dengan tangan kirinya. Setelah mendengar semua cerita Jaebum, Chanmi memohon pada kepribadian lain dalam dirinya untuk segera pergi. Ia percaya bahwa Jaebum adalah pria yang baik dan tak akan pernah melakukan hal itu jika bukan dimanipulasi oleh Osung. Kepribadian lain dalam diri Jaebum akhirnya menangis terharu oleh ucapan Chanmi. Tubuh Jaebum terlihat limbung hingga pada akhirnya kepribadian jahat itu benar-benar musnah dari tubuhnya. Tak lama kemudian, detektif Jin datang dan memborgol Jaebum. Chanmi menangis lega di pelukan Soyun karena pada akhirnya pelaku yang menghabisi kembarannya kini telah tertangkap. Di lain sisi, Osung yang masih dendam terhadap Sohun mulai menggila. Ia sengaja memancing Sohun ke atap sekolah dengan mengirimkan pesan menggunakan ponsel Ji-hyun. Tak disangka, di sana Ji-hyun sudah duduk terikat, sementara Osung berdiri di sampingnya sembari memegang cutter. Dengan sikap mengintimidasi, Osung menyuruh Sohun berlutut dan menjadikannya bulan-bulanan. Sohun pun melakukan perlawanan hingga mereka terlibat baku hantam. Saat Sohun tersudut dengan cutter tepat di depan wajahnya, tanpa sengaja ia menendang kaki Osung hingga membuatnya terhempas ke lantai halaman sekolah. Seketika, semua siswa yang melihat kejadian itu pun langsung menatap Sohun yang tengah berdiri di bibir atap dengan tangan berlumuran darah. Melihat situasi Sohun yang sulit, Sunha pun berusaha melindunginya untuk membalas budi. Ia mulai menyebarkan pesan bahwa orang yang menghukum Jungkyung adalah Sohun. Ia juga meminta para siswa untuk mendukung dan melindunginya dari penyelidikan polisi. 이 글 옆 사람에게 전달해주세요. Dengan cepat, rumor itu pun menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Mereka pun bersimpati dengan Sohun dan tak henti menyanjung keberaniannya. Sementara Ji-hyun sebagai satu-satunya saksi yang melihat kejadian itu lantas mengaku di depan polisi jika Osung mengancamnya akan menghabisinya dengan cutter lalu melompat sendiri dari atap. Polisi pun tak bisa melakukan apa-apa karena seluruh siswa di sekolah bersaksi bahwa mereka tak pernah melihat siapapun di atap sekolah di hari ketika Osung terjatuh. 난간에는 기호성만 보였어요. 옥상에 기호성 말곤 아무도 못 봤어요. Detektif Jin akhirnya menyerah karena kebohongan dari seluruh siswa telah mengubah semuanya menjadi kebenaran. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hari kelulusan pun akhirnya tiba juga. Semua siswa mengambil foto kelulusan kecuali Sohun. Ia memutuskan keluar dari sekolah karena ingin menikmati sisa hidupnya yang singkat. Di hari ketika ia berjalan keluar dari gerbang, seluruh siswa bersorak untuknya. Mereka semua menganggap Sohun sebagai pahlawan dan memintanya untuk menjaga diri dengan baik. Sohun pun tersenyum bahagia ketika Chanmi menunggunya di depan gerbang. Gadis itu kini telah diterima di Korps Marinir sebagai bintara. Gelang merah yang diberikannya kepada Sohun kini telah memberinya keberuntungan dan menyatukan cinta keduanya. Dengan hati lega dan bahagia, dua sejol itu semakin mengeratkan genggaman tangan